Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita bahas kali ini adalah tentang penyakit hati. Namun sebelum kita masuk menjelaskan tentang penyakit hati itu, perlu kita ketahui terlebih dahulu tentang urgensi atau pentingnya hati tersebut. Pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian hati dari berbagai penyakitnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang dibacakan tadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya dan dia berzikir mengingat Tuhannya, lalu dia melakukan sholat. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati itu sangat penting. Karena hati itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari organ tubuh manusia. Dan hati ini salah satu di antara organ-organ atau bagian tubuh manusia yang sangat-sangat penting. Mengapa? Karena hati inilah yang akan menentukan perilaku dan perbuatan manusia. Baik buruknya perbuatan manusia itu tergantung pada hatinya. Apabila hati itu baik, maka baiklah jasad manusia itu. Baiklah perilaku manusia itu. Tapi sebaliknya juga benar. Apabila hati itu buruk, maka buruklah perilaku
manusia. Ia bagaikan raja. Hati itu bagaikan raja. Sementara anggota-anggota tubuh yang lain bagaikan prajurit yang ikut saja kepada rajanya atau pada komandannya. Ya. Begitu kata salah seorang ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia ada segumpal darah, ada organ mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila gumpalan itu baik, organ itu baik, maka baiklah jasad itu seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu. Apabila ia rusak, maka rusaklah tubuh itu atau anggota-anggota tubuh itu seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah yaitu hati. Ya. Karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi mengingatkan, sungguh beruntung bagi orang-orang yang mensucikan hatinya, peduli kepada hatinya. Lalu dia berzikir mengingat Allah, kemudian dia melakukan sholat. Di ayat lain juga Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya, yang menginjak-injaknya. Itu hati. Betapa pentingnya hati itu. Dan hati inilah tempat bersarangnya niat seseorang. Ya. Sementara penilaian amalan seseorang itu tergantung pada niatnya yang ada di dalam hatinya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan balasan dari amalnya itu tergantung pada niatnya. Niat yang ada di dalam hatinya. Nah, karena itulah Allah mengingatkan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, katanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat tampangmu, bentukmu, dan tidak pula kepada fisikmu, badanmu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dia melihat hatimu dan amalan kamu.
Coba perhatikan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dia melihat hatimu dan amalanmu. Ketika amalan itu dilandasi oleh hati, niat yang ikhlas, itulah yang bernilai. Hatimu dan amalmu. Tapi ketika hatinya, niatnya tidak benar, walaupun amalannya secara lahiriah kelihatan benar, itu tidak bernilai, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita perlu memberikan inayah dan riayah, perhatian dan kepedulian terhadap hati kita ini. Dijaga kebersihannya, dijaga jangan sampai terkotori oleh penyakit-penyakit hati. Dijaga agar selalu bersih. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kelak manusia itu ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling bermanfaat buat manusia itu adalah ketika dia kembali dengan hatinya yang terpelihara, hati yang salim, yang bersih dari penyakit-penyakitnya dan juga bersih dari dosa-dosa. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat nanti hari kiamat. Malun wala banun. Harta yang banyak yang dimiliki seseorang. Tidak pula bermanfaat anak-anak yang banyak yang dimiliki oleh seseorang. Kecuali orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala biqalbin salim, dengan hati yang bersih, yang selamat dari penyakit-penyakit yang mengotorinya, yang bersih dari dosa-dosa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita dari kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.